Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Ya, keempat kalinya dari kemarin pagi, siang, dan sore ini saya boleh bersama-sama tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Karena saya lihat mungkin ini ibadah yang ketiga tentu juga mungkin berbeda dengan yang hadir mungkin dari ibadah 1-2. Ya, saya juga akan perkenalkan diri saya. Ya, perkenalkan saya Daniel Yanuar Rusli. Ya, saya anak dari Pendeta John Rusli dari Kota Tegal. Ya, dan salam dari beliau untuk Bapak Saudara yang kekasih, ya khususnya yang mungkin dulu satu paduan suara di tempat ini, ya pelayanan bersama ataupun sahabat rekan-rekan yang dulu bersama-sama melayani. Ya, dan tentu sekali lagi terima kasih kepada Pendeta Yulius Ishak yang saat ini sedang ada di Bandung, Pendeta Rubin yang ada di Sydney, dan tentu Pendeta Wahyudi juga yang telah memberikan kesempatan untuk saya melayani tempat ini dan tim pengembalaan yang ada. Saya dikaruniai 2 orang anak dengan 1 orang istri, laki dan perempuan, umur 8 dan 5 tahun. Jadi orang bilang katanya komplit sudah. Dan saya baru kembali ke Indonesia kurang lebih nanti Desember 2 tahun. Ya, sebelumnya saya mendapat kesempatan belajar melayani Tuhan di Hong Kong kurang lebih 7,5 tahun. Dan ya, saya percaya bahwa semua ada dalam waktunya Tuhan. Sebab saya pribadi gak pernah bermimpi waktu itu akan melayani di luar negeri. Ya, saya sempat 3 bulan di Singapura, sempat di Malaysia, sempat juga di Hong Kong. Karena dulu setelah kuliah atau sebelum kuliah, saya pernah dapat tawaran beasiswa kuliah di Australia, di Perth. Itu gagal. Dari situ saya ngerasa kayaknya saya nggak akan terpanggil keluar nih, nggak akan pernah keluar gitu ya. Kemudian kuliah di Jakarta, sekolah Alkitab, selesai sekolah Alkitab langsung disuruh pulang kembali ke Tegal. Wah, tambah suram rasanya gitu ya Bu Zara ya. Lihat teman-teman yang lain punya kesempatan sekolah atau melayani di kota besar, tapi saya harus pulang. Jadi saya nggak pernah berpikir dan bermimpi justru akan cukup lama di kota Hong Kong, ya melayani di sana. Tuhan percayakan dari pelayanan, ya jemaat 1 ibadah, ya Tuhan tambahkan lagi 2 ibadah, dibukakan cabang lagi yang kalau mungkin Bapak Saudara yang pernah ke Hong Kong, dari Hong Kong Island nyebrang ke Kowloon Island, ya terus ditambahkan lagi ibadah hari Jumat khusus banyakan family. Terus Tuhan tambahkan lagi ibadah anak-anak muda, mahasiswa. Ya, jadi cukup banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana. Awalnya waktu awal-awal saya datang di sana belum banyak. Karena mereka pikir kuliah di Hong Kong pasti pakai bahasanya Cantonese. Tapi ternyata dosennya banyak orang-orang India. Jadi pinter Inggris tapi pinter Cantonese juga. Orang India tuh banyak di Hong Kong dan mereka pinter-pinter bahasa Inggris dan Cantonese. Nah, Bapak Saudara yang kekasih, mungkin itu singkat saja perkenalan saya dan saya ingin mengajak kita di dalam seri kesehatan keuangan. Tema yang diberikan sebenarnya adalah tentang kekayaan sejati. Tetapi setelah saya doakan, saya renungkan, sebenarnya simple saja. Apa sih yang disebut kekayaan sejati? Ciri-cirinya adalah kekayaan sejati adalah sesuatu kekayaan yang tidak akan bisa lepas dari hidup seseorang oleh waktu, nggak bisa dirampas orang, ya, nggak bisa dimakan karat. Firman Tuhan berkata, nanti ada 1 ayat yang kita baca, itulah kekayaan yang sejati, yaitu apa? Kekayaan di dalam kelimpahan kemuliaan Tuhan. Ya, jadi kalau saya suruh sampaikan kekayaan sejati itu apa, ya udah itu simpel saja gitu Saudara. Buat saya nggak mau rumit-rumit. Jauh lebih penting bagi saya adalah bagaimana sikap hati kita atau kita mempersiapkan diri kita supaya kita bisa terus mengelola, memelihara kekayaan yang Tuhan telah berikan, kekayaan yang sejati yang Tuhan telah kasih. Nah, saya lebih suka kalau menyampaikan firman lebih kepada pengajaran paradigma. Jadi sifatnya memberikan, membawa kita untuk melihat ya kepada sisi-sisi yang kadang orang nggak perhatikan dan saya mau masuk ke situ Bapak Saudara. Hari ini akan saya sampaikan, oke.
dengan judul satu kata sederhana saja, enough, katakan enough. Ya, cukup. Ya. Nah, kata cukup ini adalah sesuatu yang zaman now adalah sesuatu yang kayaknya ditinggalkan orang. Karena begitu banyak orang ingin berlomba-lomba untuk meraih terus dan mempertontonkan. Ya, hari ini punya mobil BMW, besok punya mobil apa lagi, besoknya punya pesawat pribadi, oh besoknya kapal pesiar. Itu yang dipertontonkan terus. Bapak Saudara, kata cukup ini adalah sesuatu yang kurang populer di zaman now, tetapi menurut saya Alkitab banyak menuliskan perkataan Yesus menggunakan kata cukup. Alkitab banyak menuliskan tulisan para rasul dengan kata cukup. Ya, nah kita akan belajar sama-sama pada kesempatan saat ini. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 sampai ke-10. Ya, kita akan lihat ayat 6 sampai 8 dulu. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar asal ada makanan dan pakaian cukup. Ya, kekasih Tuhan, kalau ada rasa cukup semua sudah memberikan keuntungan yang besar. Kita nggak bawa apa-apa ke dunia ini, kita juga tidak akan bawa apa-apa keluar dunia. Waktu di Hong Kong saya harus menghadiri ketika ada jemaat keluarganya, kerabatnya meninggal, mereka masih menggunakan pola-pola budaya nenek moyang, ya. Jadi ada yang bakar asisten rumah tangga gitu ya, bukan orang dibakar tapi dari kertas-kertas gitu ya. Kemudian ada yang bakar tas, ada yang bakar macam-macam, sampai saya pernah lihat ada yang bakar mesin ATM. Ya, bukan ATM beneran Bapak Saudara ya, dari kertas-kertasan gitu ya. Tapi problemnya satu, mereka lupa bakar kartu ATM-nya gitu Bapak Saudara ya. Ya, jadi mesin ATM-nya dikirim tapi kartu ATM-nya lupa dikirim, ya nggak bisa ngambil juga. Nah, kekasih Tuhan, kita nggak akan bisa bawa apa-apa waktu kita tinggalkan dunia. Meskipun barang yang paling berharga, barang yang paling disukai, biasanya dimasukkan ke dalam peti mati, itu pun gak akan kita bawa nantinya ketika bertemu Tuhan. Betul gak Bapak Saudara? Nanti surga penuh dengan barang-barang orang kalau itu semua dibawa Bapak Saudara ya. Surga tidak akan berisikan dengan barang-barang yang di dunia ini. Karenanya Bapak Saudara, di dalam Pengkhotbah 5 ayat 10 juga dikatakan begini. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Yang ngomong siapa Bapak Saudara? Yang nulis siapa? Raja Salomo. Raja Salomo amat sangat kaya. Bukan hanya kaya, dia termasyur, dia terkenal hikmat kepandaiannya. Semua orang kagum sama dia. Jadi istilahnya kalau dibahasakan ini pria yang sudah nyari sempurna gitu ya. Segalanya ada. Tetapi di situ dia berkata, yang mencintai uang gak akan puas dengan uangnya. Yang mencintai kekayaan gak akan puas dengan penghasilannya. Karena semuanya adalah yang di bumi adalah sia-sia. Semuanya nanti kita tinggalkan. Dan apakah kita bisa berkata semua yang akan kita tinggalkan itu adalah kekayaan sejati kita? Tentu enggak. Betul Bapak Saudara? Kekayaan yang sejati itu akan kekal. Bukan hanya di bumi ini, tetapi ketika nanti kita tinggalkan bumi ini. Kekayaan itu sudah menanti kita, yaitu di surga yang mulia. Karenanya Bapak Saudara, saya bikin satu kalimat gini. Seberapa banyak harta kita, yuk baca sama-sama 3, 2, 1. Seberapa banyak harta kita, jika tidak disertai rasa cukup, maka tidak akan pernah, sederhana ya Bapak Saudara ya. Seberapa banyak hartamu kalau enggak disertai rasa cukup, ya enggak akan pernah cukup.
tambahkanlah rasa cukup di dalam hidup kita. Maka kita akan bisa berkata, wow Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Lalu di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Bapak saudara, saya tidak berkata bahwa kita nggak boleh jadi orang kaya. Tapi di sini mengandung unsur kata yang nafsu, yang apa ya, pengennya, wow, ingin nunjukin sama orang, aku ini bisa jadi orang kaya, mau pamer, mau tunjukin, aku bisa. Itu justru dikatakan dia akan terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu hampa dan yang mencelakakan. Lah orang yang sudah kaya aja banyak yang mengalami ini. Betul apa betul Bapak Ibu? Apalagi yang pengen kaya. Orang kaya baru banyak yang kejeblos Bapak Saudara. Artinya gini, kekayaan dunia akan menyeret hidup seseorang kepada keruntuhan dan kebinasaan. Tetapi kalau kita mengejar kekayaan sejati yaitu dalam Kristus, percayalah Anda sedang mempersiapkan dirimu untuk siap memasuki kekekalan. Amin Bapak Saudara. Anda tidak akan lagi menjadi resah dan khawatir akan hidupmu. Kenapa? Saudara sedang mempersiapkan sesuatu yang tidak akan lengkang oleh waktu. Karenanya Bapak Saudara, dari sini saya merenungkan begini. Seringkali kita mengatasnamakan bahwa masalah itu diizinkan Tuhan. Masalah itu adalah ujian dari Tuhan. Tapi saya mau katakan tidak semua masalah adalah ujian dari Tuhan. Seringkali masalah terjadi karena ulah kita sendiri. Kalau kita mau fair-fairan begitu, betul gak Bapak Saudara? Tadinya waktu kita hidup cukup, tidak ada masalah. Tapi ketika kita mulai terpancing dengan hawa nafsu kita mulai ingin menguasai, memiliki lebih banyak lagi, masalah timbul. Bapak Ibu saudara kekasih, seringkali kita terjebak di dalam setiap jebakan-jebakan, tawaran-tawaran, ya iming-iming dunia yang berkata, hei, cuan nih, kesempatan lebih bagus. Seorang rekan saya di satu kota, dia baru sharing sama saya. Waduh, saya dihajar Tuhan lagi. Saya tanya, dihajar Tuhan kenapa? Dia dapat tawaran menarik ya untuk masukin impor dari luar negeri. Modalnya dan kalau dihitung dengan untung yang akan didapat itu untungnya bisa berlipat-lipat. Dia enggak bawa doa dulu, dia cuma pegang, aku percaya ini orang yang kasih info. Dia cepet-cepet ambil, takut diambil orang. Ternyata berbulan-bulan nyangkut di bea cukai. Dan barangnya itu enggak bisa tahan lama. Akhirnya rusak di bea cukai. Enggak bisa dijual. Bapak Ibu, dia bilang sama saya, wah saya dihajar Tuhan. Tunggu dulu. Kayaknya harus dikoreksi. Tuhan gak ajar kamu. Tapi kamu gak tanya Tuhan dulu sih. Jadi kita perlu hati-hati. Meskipun kita sudah berpengalaman yang punya usaha, punya bisnis. Ya, saya tidak berbisnis. Tapi saya juga berhati-hati ketika menerima tawaran pelayanan atau ketika menerima sesuatu yang saya nggak yakin, ragu. Ayo bawa doa juga. Bapak saudara, dasarkan hidup kita dengan rasa cukup. Ya. Nah, karena itu dengan kuat, dengan jelas di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan karena akar segala kejahatan adalah uang loh. Hidup di dunia kita masih pakai uang.
Tapi yang bikin hancur kejahatan terjadi karena cinta uang. Cinta akan uang membuat orang nggak kenal siapa bapak, siapa ibu, siapa suami, siapa istri, siapa kakak, siapa adik, siapa saudara, siapa sahabat. Betul Bapak Saudara? Beda antara cinta uang sama uang. Karenanya sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Kompromi iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya istilahnya banting tulang, kerja keras, seakan-akan kerja keras. Bahkan berani melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim atau nyerempet-nyerempet bahaya. Nah kekasih Tuhan, uang seringkali kalau nggak bisa dikuasai, nggak bisa dijadikan hamba, akan membuat manusia jadi serakah. Dan karena keserakahan pula lah yang membuat orang menjadi susah sendiri dan menyusahkan orang lain. Betul Bapak Saudara? Karena keserakahan itu bikin repot sendiri tapi juga bikin repot yang lain. Bikin keluarga repot, bikin teman-temannya repot, bikin kantor polisi repot, bikin pengadilan repot. Karena nambah banyak perkara yang gak perlu harusnya dimasalahkan. Jadi mari saya mendasari pada sore hari ini. Orang-orang yang memiliki kekayaan sejati dalam Kristus adalah orang-orang yang tahu berkata itu cukup bagiku. Kalau kita lihat kebutuhan manusia kurang lebih butuh kesehatan, butuh makanan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Butuh sekarang pekerjaan atau pendidikan yang bagus. Yang keenam butuh apa? Butuh tas yang mahal. Ya, saya enggak bilang yang di sini tasnya nilainya wah jangan enggak. Butuh apa lagi? Mobil yang bagus. Butuh apa lagi? Ya, semua ini terjadi karena apa, Bapak Saudara? Kita semakin bisa melihat apa yang dunia sedang sodorkan. Zaman dulu enggak ada tuh yang namanya berlomba-lomba. Wah, dia punya, saya harus punya. Ya kan? Sosmed belum seperti zaman now, Bapak Saudara. Sosial media menolong kita mempercepat dapat berita, wawasan, pengetahuan. Tapi sosmed juga bisa mendorong orang untuk mengejar nafsunya. Nah kekasih Tuhan, karena itu Yesus berkata demikian. Katanya lagi pada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Wah, saya suka kalimat terakhir. Meskipun orang itu berlimpah harta, ini yang harus digarisbawahi. Hidupnya enggak akan tergantung pada kekayaannya. COVID menjadi salah satu alarm yang sangat tegas berkata pada kita manusia. Uang kita enggak bisa nyelamatin nyawa, betul enggak Bapak Saudara? Saya kenal beberapa orang yang dia sampai berupaya, dia kenal bahkan ada yang punya rumah sakit. Tapi memang rumah sakitnya penuh, nggak bisa masuk ke situ juga. Harta kekayaan yang berlimpah tidak menentukan kehidupan manusia. Uang nggak bisa beli kebahagiaan. Uang nggak bisa beli tidur yang nyenyak. Nggak perlu pakai uang yang banyak untuk bisa tidur nyenyak. Ini gambarnya. Ini bukan di Tasikmalaya, pasti bukan becaknya Tasikmalaya ini ya. Tapi saya suka perhatikan. Ya, wah tidurnya nikmat sekali padahal nggak ada tutupannya. Ya kita mungkin bilang capek banget itu pasti orang. Tapi saya coba tanya Pak Wahyudi suruh tidur kayak gini bisa tidur? Belum tentu bisa. Bukan karena masalah capek nggak capek. Tapi dia bisa menempatkan diri, mencukupkan diri dengan keberadaannya. Sebaliknya ada orang-orang yang rumahnya enak sekali, mewah, megah, kasurnya mantul-mentul gitu saudara ya. Wah nyaman, AC dingin. Tapi nggak bisa tidur tuh. Meram, pikirannya kemana-mana. Betul Bapak Ibu? Tapi orang yang bisa mencukupkan diri, dia bisa merasakan kebahagiaan dan menikmati kehidupan. Kekasih Tuhan,
Belajarlah kita untuk hidup cukup. Belajar hidup cukup bukan seberapa banyak apa yang kita miliki, Ed Firman tadi katakan. Tetapi seberapa banyak yang Anda bisa nikmati. Seberapa banyak kita bisa menikmati hidup ini. Itu jauh lebih penting dari seberapa banyak apa yang kau miliki. Yuk katakan sama-sama, 1, 2, 3. Bukan seberapa banyak yang saya bisa miliki. Tapi seberapa banyak yang saya bisa. Amin. Belajar menikmati berkat Tuhan. Seberapapun atau apapun yang Tuhan beri, nikmati itu. Pengkhotbah 6 ayat 2 bilang gini, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia enggak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ketika saya melayani di Hong Kong, kisah dari teman-teman jemaat yang bekerja di ART, asisten rumah tangga itu macam-macam. Seorang ibu dari kota Surabaya, ya, dia cerita bagaimana, pastor, saya kalau ke pasar naiknya mobil Ferrari, pastor. Wih, ke pasar pakainya Ferrari, pastor. Yang pintunya dibuka itu loh, pastor, yang ke atas. Kamar mandi tempat saya tinggal, pastor, itu bisa dipencet buka sendiri, nyala sendiri, ada penghangatnya. Ya, saya nggak usah nyapu, yang nyapu robot jalan sana sini, pastor. Lah terus saya tanya, bos kamu di mana, Bu? Bos saya di rumah sakit. Kenapa? Kerja? Enggak, dirawat di rumah sakit. Nah ini pengenapan firman Tuhan. Ya, tetapi orang yang tidak dikaruniai kuasa Allah tidak bisa menikmati, melainkan orang lain. Wah, masih banyak cerita-cerita bagaimana teman-teman yang bekerja di Hong Kong tuh mereka kayak tuan di tempat tuannya gitu. Mereka menikmati di saat tuannya nggak bisa menikmati. Jadi mari Bapak Saudara, kita bersama-sama membawa diri kita di dalam rasa cukup. Dan belajar hidup cukup yang kedua adalah orang yang diberkati Tuhan. Adalah orang yang mengerti kata cukup untuk diri sendiri dan punya lebih untuk dibagi. Dia bisa ngomong cukup buat saya dan ini lebih untuk dibagi. Itu orang yang tahu rasa cukup. Karena bagi dia cukup dan kelebihan itu adalah sebuah berkat yang dia bisa salurkan kepada yang lain. Dan untuk ini tidak harus bicara uang orang yang uangnya banyak loh. Saya punya kesaksian seorang ibu di kota Tegal. Kerjaan dia dulu sebelum COVID, seorang udah nenek-nenek keliling jualan kue. Macam-macam kue ngambil dari orang dari sana sini, dia keliling bagiin kue gitu ya saudara. Dan kalau ada lebih, ini yang menarik. Kalau ada lebih dia nggak pulangin ke yang jualan kue. Tapi dia kasih orang yang membutuhkan. Dia kasih tukang becak, dia kasih gelandangan, bahkan dia kasih Pak Pendetanya juga. Karena beliau tahu Pak John Rusli suka pisang rebus. Dia tahu di mana pisang rebus yang paling enak, dia bisa dapat. Dia kirim itu ke Pak John Rusli, gitu ya kira-kira. Orangnya sederhana. Sampai kadang ketika diberkati kami waktu itu saya kemarin saya juga udah pulang Tegal, dia sekarang udah gak jualan karena kondisi. Tapi dia masih suka memberi. Sampai saya ketika diberi saya bukan risih ya. Tapi apa? Terenyuh, apa sih terenyuh itu terharu. Tapi juga ngerasa Tuhan ini tamparan keras buat saya, kira-kira gitu ya. Orang seperti ini hidupnya atau pribadinya sederhana, harta dunia yang enggak melimpah, tetapi dia kaya di dalam Kristus. Dia bisa cukupkan diri untuk dia bisa berkata, ini lebih yang bisa aku bagi. Wow. Bapak Ibu Saudara,
Amsal 30 ayat 15 menunjukkan ada anaknya lintah tuh ada dua. Dikatakan dua anak perempuan. Namanya siapa? Untukku dan untukku. Ya, jadi Amsal itu menuliskan poin ini. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang dan ada 4 hal yang tidak akan pernah berkata cukup. Yang pertama, dunia orang mati. Nggak akan berkata kenyang dan cukup. Rahim yang mandul, bumi yang tidak pernah puas dengan air dan api yang tidak pernah berkata cukup. Maksudnya apa, Saudara? Semua ini menggambarkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang artinya penuh kehampaan. Orang gak bisa ngomong terima kasih Tuhan, orang gak bisa ngomong cukup, semua itu cukup bagiku. Ya, itu sebenarnya sebuah kerugian terbesar dalam hidup orang. Pasti orang yang demikian gak akan bisa nikmati hidup selama dia hidup. Tapi orang yang bisa berkata, semua itu cukup bagiku. Ya, dalam keadaan apapun dia mudah mengucap syukur. Karena ya Bapak Saudara, Yesus sang kekayaan sejati itu yang datang ke dunia. Datang bukan hanya memberi saudara dan saya hidup. Tetapi sekali lagi agar kita bisa menikmati hidup dan kita bisa jadi berkat. Yuk katakan sama-sama. Yesus bukan hanya memberi hidup, tapi agar kita menikmati hidup dan jadi berkat. Yohanes 10 ayat 10 ya, kita sudah hafal ayat ini. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam bahasa Inggris katakan, the thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came to that they may have enjoy life and have it in abundance. Selalu penuh, melimpah-limpah, ngalir. Tetapi ada kata have enjoy life. Bilang atau gak boleh sikut kanan kiri ya. Bilang aja enjoy aja. Coba bilang kanan kiri enjoy aja. Ya saudara ya. Ya nikmati hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan. Enjoy aja. Lagi ada masalah apa? Enjoy aja. Lagi ngelamar kerjaan belum dapat apa saudara? Ya tapi tetap nyari kerja gitu ya. Enjoy aja gak ngapa-ngapain di rumah ya itu salah juga. Kekasih Tuhan, ketika kita enggan selanjutnya hidup enjoy tetapi hidup gak mau berbagi. Jangan-jangan begini Bapak Saudara. Orang yang enggan berbagi itu karena gini, dia khawatir. Aduh ngapain aku bagi-bagi, aku sendiri aja kurang. Artinya aku sendiri aja gak pernah cukup. Nah itu juga masalah. Orang gak pernah cukup, gak akan mungkin dia bisa berbagi. Tetapi orang yang hatinya penuh rasa cukup, dia punya kesempatan dan dia mampu untuk berbagi dengan sesama. Saya lihat tayangan mungkin nanti setelah firman ini, ya gereja lokal di tempat ini membagikan berkat buat warga di sekitar. Itu baik. Tetapi biarlah ini gak jadi program gereja saja. Tapi program ini menginspirasi Bapak Ibu Saudara memberkati lingkungan di sekitar Bapak Ibu Saudara. Itu jauh lebih baik. Amin. Program gereja bagus. Tapi ingatlah bahwa kita juga dipanggil, diutus kembali ke lingkungan kita. Saya diajarin oleh seorang mentor saya. Daniel, kamu sekarang kalau doa berkat jangan cuma doa berkati. Tapi sebelum diberkati ingatkan mereka untuk diutus. Jadi sekarang kalau saya doa berkat, saya tambahkan di depan. Karena itu saya utus di dalam nama Yesus, engkau kembali ke rumahmu masing-masing, ke keluargamu, ke lingkungan sekolah, ke lingkungan pekerjaan, lingkungan sekitar rumahmu untuk mendatangkan kerajaan Allah gitu ya. Itu perlu diingatkan. Saya dikasih tahu kayak gitu, saya mikir juga iya ya. Banyakan orang-orang Kristen itu terlalu kemaruk istilahnya ya. Rakus kenapa? Loh Tuhan tuh udah pelihara, mintanya diberkati terus gitu ya. Dia lupa kita diberkati untuk apa? Diutus mendatangkan kerajaan Allah di bumi ini. Amin Bapak Saudara. Kita diberkati untuk diutus menghadirkan kerajaan Allah di lingkungan, di rumah,
di tempat kerja kita, di sekolah kita. Karenanya jangan enggan berbagi. Karena apa Bapak Saudara, waktu kita menabur, kita sedang menginvestasikan penyediaan Tuhan buat kita. Kita sedang menginvestasikan penyediaan Tuhan buat anak cucu kita. Ada begitu banyak kesaksian yang saya dengar, bagaimana orang tuanya orang-orang yang sangat sederhana secara ekonomi. Dibilang lebih enggak, dibilang kekurangan ya cukup. Tetapi karena mereka punya hati yang cukup dan mereka punya kelebihan untuk berbagi, mempedulikan, memperhatikan. Maka anak cucunya yang mendapatkan kesempatan itu Bapak Saudara. Kesaksian salah satu jemaat waktu di Hong Kong dia cerita. Bagaimana dia berusaha memberikan perhatian yang penuh kepada bosnya. Bahkan ketika bosnya dalam keadaan gak bisa membayar gajinya. Dia bilang kayak gini, bos gak apa-apa deh. Bos sudah terlalu baik buat saya. Saya akan tetap mengabdikan diri di tempat bos. Bos gak gaji saya gak apa-apa, saya sudah cukup. Ya, saya bisa tinggal di sini menikmati berkat sudah cukup. Loh nanti gimana kamu kirim uang keluarga? Saya udah nabung. Saya tahu kondisinya kemarin waktu itu pandemi beberapa di PHK. Dan saya mengucap syukur saya sampai meneteskan air mata karena saya tahu mereka bukan orang-orang yang berkelimpahan harta dunia. Tapi mereka berkecukupan sehingga mereka rela gak digaji sama bosnya. Wow. Beberapa bulan gak digaji. Tetapi setelah bosnya kembali dapat pekerjaan jauh lebih baik. Bosnya bahkan bilang, gini deh, kamu gak usah pulang lagi ke Indonesia. Anakmu ditarik sini saya sekolahin, coba saudara. Anakmu pindah sini saja. Udah dianggap keluarga akhirnya. Dia gak pernah berpikir, saya ngomong kayak gini nanti bos kasih kebaikan sama. Enggak. Orang yang hidupnya cukup, dia nggak perlu mikir lebih jauh. Apa ya yang Tuhan buat saya? Karena sudah cukup. Amin Bapak Saudara. Kalau orang sudah cukup nggak perlu mereka-rekakan kebaikan Tuhan. Karena dia sudah tahu dan dia bisa ngucap syukur. Sampai hari ini aja saya ada. Sudah cukup itu kasih karunia Tuhan buat saya. Jadi pada akhirnya Bapak Saudara, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa berbagi itu justru sebenarnya adalah kunci apa? Untuk bahagia. Tadi Yohanes 10 ayat 10 memberitahu mengajarkan hidupmu enjoy dan hidupmu itu berkelimpahan. Terus full melimpah sampai meluap. Orang yang berbahagia ketika dia bisa berbagi. Kenapa besar? Itu artinya apa yang dia terima bukan hanya cukup buat dia, tapi lebih dari cukup. Dia dapat lagi lebih dari cukup. Dia bisa menemukan, aduh Tuhan, gak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu di dalam hidupku. Karenanya Bapak Saudara, bagaimana kita bisa merasa cukup? Saya closing dengan bagian ini, boleh tim Praise and Worship maju ke depan. Bagaimana kita bisa menjadi cukup? Yesus sendiri mengajarkan kepada kita, minta yang secukupnya. Cukup buat hidup hari ini. Cukup buat nyekolahin anak, kira-gitu ya Bapak Saudara ya. Cukup, selalu cukup aja. Dalam doa Bapa kami kita bisa lihat ayat 11 Matius 6. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena Bapak Saudara, pandanglah kepada Yesus. Jangan lihat kanan kiri. Jangan gara-gara lihat status seseorang akhirnya kita berkata, aduh Tuhan, berkati aku Tuhan. Masa dia saja, nah itu kita gak bisa merasa cukup. Orang gak akan pernah ngerasa cukup karena selalu melihat ukuran yang dipakai orang lain. Tetapi kalau kita bisa berkata, Lord, you are so good.
Jesus, you are so good. Engkau terlalu baik buat saya. Kebaikanmu gak habis-habis. Wow. Saudara adalah orang yang berbahagia. Kita orang yang berbahagia karenanya. Mari kita hampiri Tuhan. Kita naikkan syukur kita.